Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Gajah Mada 97. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Di video kali ini melanjutkan part yang kemarin, guys. Nah, ini sudah memasuki part yang ketiga, dimana sudah waktunya persiapan penanaman enceng gondok. Sebelum penanaman enceng gondok, guys, kita tata dahulu bedengannya seperti ini ya, guys ya. Untuk pembuatan bedengan bisa pinggir-pinggir muter, guys, atau salah satu atau di tengah bedengannya, bebas, terserah sekalian semua. Tapi kalau kita memakai bedengan muter, ini tujuannya yang di tengah itu biar tidak gampang atos, guys, karena bedengan ini nantinya akan dikeringkan atau tidak terkena air ketika sudah ada belutnya. Dan langkah awal yaitu pembuatan bedengannya seperti ini ya, guys ya. Lumpur-lumpurnya kita kumpulkan ke tengah, jadi ini nanti yang tidak terkena air. Biasanya belut akan nyaman berada di sekitar bedengan-bedengan yang tidak terkena air. Dan usahakan untuk pembuangan airnya juga sudah siap otomatis, jadi pembuangan sudah ditata di awal ketika pembuatan kolam. Fungsinya ketika hujan deras, si bedengan ini tidak terendam air. Biasanya kalau terendam air, belut mudah stres atau keluar, guys, biasanya seperti itu. Dan ini penata bedengannya seperti ini. Ini untuk kolam hari ini yang kita tata ini kolam ukuran sekitar 3x4, guys. Bedengannya ditata sebagus mungkin ya, guys ya. Ini setelah ditata bedengannya jadi, kita langsung pakai enceng gondok penanamannya, guys. Bebas mau menanam apa, bebas, padi, kangkung, apapun bisa, guys, jenis tanaman air. Tapi yang paling bagus itu kita pakai enceng gondok, karena kelebihan enceng gondok yang pertama bisa menetralisir racun, yang kedua mampu menyuplai oksigen dalam tanah lebih banyak daripada tumbuhan yang lain. Khusus di tempat kami di Blora, Jawa Tengah, ini untuk enceng gondok masih sangat sulit, guys. Jadi kalau untuk teman-teman khususnya di sekitar Blora, kalau mau mencari enceng gondok bisa ngambil bibit di tempat kami. Bibit enceng gondok ada, guys, ini sudah ada, dan alhamdulillah sudah lumayan bisa dijadikan bibit penanaman enceng gondok daripada ngambil tempat yang jauh. Sebelumnya pas awal pertama kita pengadaan enceng gondok itu kita mendatangkan dari Jombang. Nanti Jombang masih banyak, guys, enceng gondoknya. Kalau di Blora itu untuk lingkungannya itu masih banyak hutan, jadi kalau untuk enceng gondok ini sangat sulit nyarinya, guys, hanya di tempat-tempat tertentu. Nah, mungkin teman-teman sekitar Blora yang kesulitan cari bibit enceng gondok bisa datang saja di Kecamatan Randu Blatung, ada, guys. Nah, ini kita tanam yang rapi ya, guys ya, enceng gondoknya dengan jarak kurang lebih sekitar 1 jengkal seperti penanaman padi.
Setelah penanaman enceng gondok ini selesai guys, kita biarkan selama 1 minggu kurang lebih, kita diamkan. Setelah 1 minggu baru kita tebar cacing tanah guys, jenis ANC. Biasanya kita pakai jenis cacing tanah ANC. Nah, fungsi dari cacing tanah ini yang pertama memperbaiki kualitas tanah, yang kedua sebagai persiapan awal untuk bibit belut ketika sudah ditebar nanti. Jadi usahakan pakai cacing tanah ya guys ya, karena bisa memperbaiki kualitas tanahnya. Dan penebaran cacing tanah bagusnya itu paling minimal itu 1 minggu guys, bagusnya setelah penanaman enceng gondok ini. Kenapa? Nah, karena nunggu si lumpur ini lerep dulu guys, atau stabil dulu. Biasanya kalau setelah langsung diublek tanam enceng gondok tebar cacing ANC itu biasanya cacingnya yang tidak nyaman guys. Jadi makanya harus diamankan dulu 1 minggu tadi guys, minimal 1 minggu baru kita tebar cacing. Untuk tebarnya berapa? Minimal 5 kilo ya guys ya, itu minimal. Lebih banyak lebih bagus, minimal 5 kilo, lebih banyak lebih bagus. Kalau pakai cacing sutra bisa saja guys, tapi fungsi cacing sutra ini hanya persiapan pakan belut, tapi tidak bisa memperbaiki kualitas tanah. Jadi disarankan pakai cacing ANC ya guys ya, cacing tanah. Nah, ini kondisi kolam media belut yang sudah kita tanami enceng gondok ya guys ya. Jadi posisinya seperti ini, si enceng gondok ini dan bedengannya ini tidak terkena air ya guys ya. Jadi harus stabil seperti ini untuk mempercepat pertumbuhan enceng gondok. Yang kedua, untuk mempercepat pelerapan si lumpur setelah diublek. Nah, bagaimana kelanjutannya kita tunggu saja video-video selanjutnya, dan masih panjang guys prosesnya, jadi harus sabar ya guys ya. Terima kasih.